saya Lydia Aditi, saya mahasiswa PPG Program 1, jurus bidang studi agribisnis tanaman dengan NIM 24 90 34 49 50 46. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video. Terima kasih. Stand up, please. Greeting. Good morning, teacher. Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aldi Besi, Dixon, Dismas, Raka, Familia, Ilda Magdalene, Naomi Mambai, Ronald, Rinto, Petronella, Cecilia, Siti Fadila, Yohanes, Yonanda, Ningsih, Irwan, Intan, Ronald, Asri, Yeni, Justus, Dedi, Febri, Terti, Setma. Oke, baik. Tolong siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau review kembali materi yang sudah dari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih Apa? penyebab faktor abiotik yang mempengaruhi tanaman. Oke, tentang agribisnis tanaman. Oke, jadi hari ini kita akan belajar, siswa bisa menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa bisa menjelaskan faktor-faktor abiotik yang berpengaruh kepada proses produksi tanaman. Itu dia ada di sini, menjelaskan pengertian faktor edafik dan klimatik. Nah, sebelum kalian menjelaskan edafik dengan faktor klimatik itu, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan faktor edafik, apa yang dimaksud dengan faktor klimatik. Bisa? Ibu nanti bagi dalam bentuk kelompok seperti yang minggu kemarin. Silakan buat dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan.
sini ada faktor ada fit, itu ada kelembapan tanah, ada tekstur tanah, pH tanah, unsur hara tanah dengan porositas tanah. Sementara faktor klimatiknya itu ada temperatur, kelembapan udara, intensitas cahaya, curah hujan dengan kecepatan angin. Kita bentuk kelompok dalam 4 kelompok. Sekarang silakan membentuk kelompoknya dalam 4 kelompok sekarang. 2 kelompok 1 2 itu menceritakan yang faktor adaptif. Kelompok 3 4 menyertakan yang faktor klimatik. Oke, sudah. Di sini ada pembediannya. Silakan nanti tulis masing-masing nama kelompok di sini. Terus kelompok itu dia membahas tentang apa? Diisi di sini. Terus yang di sini ada misalkan kelembapan tanah adalah ini. Bisa dicatat di sini. Terus atau dadah itu sudah tentang di sini bisa diringkas di sini terus sebentar presentasi. Bisa? Bisa kak? Bisa. Jadi kelompok 1 2 itu dia tentang faktor adaptif. Sementara kelompok 3 4 itu tentang faktor klimatik. Oke, Ibu kasih waktunya 30 menit ya. Sampai mengerjakan. Oke, kerjanya dalam waktu 30 menit. Silakan tulis nama kelompoknya. Tolong perhatikan. Silakan kalian perhatikan yang di sini. Baca baik-baik isi itu dari HPD. Sebentar presentasi. Silakan.
Kalau kelompok 3 dengan 4 itu yang klimatik ya. Sementara kelompok 1, 2 itu yang waktunya 30 menit ya. Kalau lebih cepat lebih bagus lagi. Supaya bisa presentasi.
silakan kalian ke kelompok 2. Jelas kita ada faktor-faktor lingkungan yang berada, misalkan tanah itu. Rinto silakan lihat di sini kelompok sudah terjawab. Itu dia termasuk dari faktor internal, karena itu yang ada dalam tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sekarang faktor internal itu contohnya, kalau faktor eksternal itu berarti yang di atas di lingkungan sekitar, sementara faktor internal itu yang berarti berada di atas. Sudah? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Fungsi unsur hara dibagi menjadi berapa bagian sih? Oke, unsur hara. Kelompok 2 itu ada nama mikro, silakan sebut saja. Unsur hara dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara Makro. makro. Sudah. Tidak puas? Salah berarti apa jawaban? Iya, pertama itu dibantu membentukkan protein mineral yang sangat tinggi pada tanaman. Kedua, bertugas membedakan menjadi keseluruhan bagian tanaman. Tiga, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. Empat, fungsi mempercepat pembangunan tanaman. Lima, mempercepat kemasan biji dan satwa. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kita biar kita tahu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok terakhir. 1. Tunjukkan faktor nanti. Ya, silakan belajar terkait kelompok. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang berperan pengaruh terhadap proses produksi tanah. Itu ada 2 faktor, tapi kami menjelaskan 1 faktor, yaitu faktor redaksi. Faktor redaksi yang pertama, kelembapan tanah. Maka laju transpirasi rendah dan penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah. Yang kedua, tekstur tanah mempengaruhi kemampuan tanah yang menyimpan dan menghantarkan air, menyimpan dan menyediakan hara tanaman yang berbeda pula. Yang ketiga, pH tanah mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Bila kondisi pH pada media tumbuhan tanaman bersifat asam, maka penyerapan unsur hara oleh tanaman akan terhambat, yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terlambat atau terjadi kerdil. Yang keempat, unsur hara tanah terbagi menjadi 2, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah yang sama besar. Contohnya adalah nitrogen atau N dan fosfor atau P dan lainnya. Unsur hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya adalah besi,
VE, dan MAN, MN, dan lain-lainnya. Yang kelima, porositas tanah mempengaruhi oleh bahan organik berakibat pada tekstur tanah lebih mantap dan akan memperbesar pori. Porositas tanah juga mempengaruhi perakaran tanaman, infiltrasi serta tingkat pengolah tanah semakin tinggi. Konsistensi suatu tanaman makin terhambat, perakaran suatu tanaman dan inventaris air, serta makin sulit pengolahan pada tanaman. Sekian dan terima kasih. Saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok-kelompok lain. Baik, terima kasih. Dari kelompok kami bertanya, apa tujuan faktor abiotik? Apa tujuan faktor abiotik? Ya, kami tidak bisa menjawab. Dari kelompok 2 kami bantuan dari Ibu Lydia. Kan kami sudah tahu nah. Iya, tapi bosan sudah mengerti bahwa kami sudah baca itu faktor abiotik, jadi kami bisa dari Ibu Lydia. Kami sudah tahu dan kami bisa bantuan. Dari kelompok itu minta bantuan kelompok. Oke, sudah. Sudah yang bisa menjawab, kan? Iya. Oke, ini kelompok ini. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan itu tidak ada tujuan. Memang itu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhan. Kalau dia ada tujuan, kenapa dia harus dia perlu ada faktor itu? Sudah, bisa. Selanjutnya kita menggali ini apa yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Nah, itu yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman itu adalah faktor-faktor itu. Bisa paham? Kalau dia punya tujuan untuk dia ini, maksudnya begini. Dia bukan hal seperti apa ya? Jadi dia sudah memprediksi saya punya tujuan saya ingin merusak tanaman. Tidak. Kalau kita punya tujuan, saya tujuannya ke sini. Misalkan, ini Rinso, saya hari ini tujuannya ke sekolah. Tujuan ke sekolah untuk apa? Belajar. Jadi agak berbeda ya. Bisa paham maksud saya. Yang digali di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Berarti dia punya bukan tujuannya untuk merusak tanaman, tapi yang terjadi yang bisa menyebabkan tanaman itu tidak bertumbuh dan tidak berkembang biak. Bisa paham kok? Bisa? Bisa paham Rinto? Bisa paham. Puas atau tidak? Dia lebih kurang puas. Pas. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Sebutkan faktor yang mempengaruhi nilai porositas. Faktor yang mempengaruhi nilai porositas silakan kelompok aktif. Nilai porositas itu apa? Ya, saya akan menjawab dari kelompok 3. Faktor yang mempengaruhi nilai porositas adalah ukuran butiran dan berat jenis tanah.
dari tujuan dari apa fungsi dan tujuan dari unsur hara tanah. Fungsi tanah itu apa? Tujuannya apa? Silakan kelompok. Ini pertanyaan tadi dari kelompok keempat. Fungsi tanah itu apa? Ada di situ ini. Silakan. Artinya begini, ibu kasih contoh. Unsur hara itu sama dengan kita makan makanan. Ya, contoh, ada ikan, ada telur, ada nasi, ada sayur. Itu tujuan untuk kita punya tubuh itu apa? Itu sama dengan unsur hara itu. Silakan kelompok keempat menjawab. Tujuannya untuk apa kalau kita makan yang ikan, nasi, sayur? Itu tujuannya untuk apa? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Roman. Tujuan dan fungsi saya masih menjelaskan tentang Berdiri yang sopan. tujuan untuk membutuhkan oleh makhluk hidup baik hewan atau tumbuhan untuk mendapatkan jaringan tubuh. Kalau dia fungsi dari unsur hara ada 5. Yang pertama, membantu membentukkan protein dan mineral yang sangat tinggi bagi tanaman. Yang kedua, bertugas menyedarkan energi ke seluruh bagian tanaman. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. Yang keempat, mempercepatkan pembuangan dan pembungaan dan pembuahan tanaman. Yang kelima, mempercepatkan pemasangan biji dan mempercepat pemasangan buah dan biji dan buah. Pas. Oh, silakan. Saya dari kelompok tidak akan ditanya apa yang membuat kelembapan tanah sangat dinamis yang disebabkan oleh kelembapan melalui permukaan tanah dan transpirasi dan perkolase. Oke, silakan. Silakan. Lihat di kelembapan tanah kelompok 4. Kelompok 1 lihat di kelembapan tanah. Apa yang membuat kelembapan tanah Oke, apa membuat kelembapan tanah? Dan kelembapan tanah sangat dinamis yang disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah, transpirasi dan perkolase. silakan. Itu saya akan menjawab pertanyaan dari Junita. Kelembapan tanah rendah, maka laju transpirasi meningkat dan penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Pas atau kurang? Yang mau bertanya? Oke, Roman, silakan. Biar ada. Apa fungsi dari kelihatan? Oke, fungsi dari kenyataan. Silakan. Ini perubahan tinggi, laju transpirasi rendah dan penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah. Tekstur tanah merupakan bagian dari klasifikasi kualitatif mengenai kondisi fisik suatu tanah. Tekstur tanah juga bisa dipakai mengukur
atau kebebasan suatu benda yang gugur pH antara 0 hingga 14 pH kurang dari 7 dan penyerapan unsur hara oleh tanaman akan terhambat. Ini menyebabkan pertumbuhan tanaman terlambat atau menjadi berkurang. Unsur hara tanam. Unsur hara atau nutri tanam adalah zat-zat dibutuhkan oleh makhluk hidup bagi hewan ataupun tumbuhan dalam pertumbuhan serta aktivitas makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah nitrogen, fosfor dan lainnya. Unsur hara contohnya adalah besi, mana dan lainnya. Positana adalah Porositas tanah. adalah total puri dalam tanah yang tetapi oleh air dan udara dibandingkan volume total tanah. Porosi tanah dipengaruhi oleh bahan organik tanah. Ada yang mungkin mau bertanya, silakan. Jelaskan pengertian faktor adaptif. Adaptif itu apa? Kelompok silakan membantu, kalian punya teman. Silakan kelompok 2. Ada tekstur tanah, Oke, itu pengertian. Nah, tekstur tanah itu berarti faktor-faktornya itu tekstur tanah. Nah, misalkan yang pertanyaannya adaptif itu apa? Apakah dia di luar atau di dalam? Kan kita ada faktor, misalkan ada faktor eksternal dengan internal. Nah, apakah adaptif ini eksternal atau internal? Ya, silakan membantu. Yang mau membantu kelompok 3 silakan. 2. Ada kan ada 2 faktor, ada faktor eksternal dengan faktor internal. Nah, adaptif ini eksternal atau internal? Silakan kelompok.
Pancasila. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Maria proklamasi sehingga berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Oke, baik, saya mulai dari kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 untuk presentasi. Salam. Salam Solideo Gloria. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dan kelompok kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses produksi tanaman, yaitu faktor klimatik. Temperatur. Karena suhu mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan tumbuhan terhadap laju metabolisme, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi tumbuhan. B. Kelembaban udara. Jika kelembaban rendah, maka laju transpirasi meningkatkan dan menyerap air dan zat-zat mineral juga meningkat. C. Intensitas cahaya. Intensitas, bukan insitasi. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang terlalu rendah akan menghasilkan produk fotosintesis yang tidak maksimal. Sedangkan intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap aktivitas sel-sel stomata daun dalam mengurangi kontraksi. B. Curah hujan. Hal tersebut disebabkan karena hujan menghasilkan air yang bermanfaat bagi pengangkut unsur hara tanah di arah tumbuhan. E. Kecepatan angin. Angin yang kencang dapat menyebabkan peniupan yang besar. Angin juga merupakan salah satu faktor penting dalam kerusakan tanaman dan erosi. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tambahan atau masukan dari kelompok yang lain, saya persilakan. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan ada yang mau bertanya, silakan yang mengerti, silakan bertanya. Silakan mau bertanya ke meja angkat tangan, silakan bertanya. Baik, saya dari kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok 4. Perkenalkan nama lengkap saya, keterangan nanti narasi saya akan bertanya tentang curah hujan berfungsi untuk apa? Apa fungsi dari curah hujan? Silakan kelompok 4. Yang anggotanya silakan berpikir untuk menjawab. Fungsi dari curah hujan itu untuk apa? Kalau di fungsi untuk tanaman untuk apa kira-kira? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Curah hujan berfungsi untuk menghasilkan air yang bermanfaat sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar tumbuhan untuk kemudian dilanjutkan ke bagian yang lain. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, saya dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Infansin Dantola. Saya akan memberikan satu pertanyaan, yaitu apa itu intensitas cahaya?
Baik, saya akan menjawab kelompok 3. Apa itu intensitas cahaya? Intensitas cahaya adalah besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh satu sumber cahaya pada alat tertentu per satu sudut. Terima kasih. Oke, ada lagi? Yang tidak tahu silakan bertanya sebanyak mungkin. Masih ada? Tidak apa-apa nanti kalau kau bertanya. Tidak ada mau bertanya lagi? Tidak. Silakan sini. Kalau tidak ada, tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, kita bertemu kelompok. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi faktor klimatik. Yang pertama, temperatur. Pengaruh temperatur terhadap tanaman adalah berpengaruh terhadap laju metabolisme, fotosintesis, elektrisasi dan transpirasi tumbuhan. Kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi meningkat dan penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Yang ketiga, intensitas cahaya. Intensitas cahaya akan berpengaruh terhadap aktivitas sel-sel stomata daun. Yang keempat, curah hujan. Curah hujan dapat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Yang kelima, kecepatan angin. Angin dapat mempengaruhi temperatur dan kelembapan tanah, dan angin yang kencang dapat menyebabkan penguapan yang besar. Kami akan membuka sesi tanya jawab dari kelompok yang lain. Oke, kelompok 3 membuka sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dari kelompok 4 akan bertanya, apa itu kecepatan angin? Anggota kelompoknya silakan berpikir. Kecepatan angin adalah satuan yang mengukur kecepatan aliran udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan ukuran dengan menggunakan anemometer atau dapat diaplikasikan dengan menggunakan skala Gauss yang didasarkan pada pengamatan pengaruh spesifik dari kecepatan angin tertentu.
menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama temperatur, yang kedua kelembapan udara, yang ketiga intensitas cahaya, keempat curah hujan, dan yang kelima kecepatan angin. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Kelembapan udara berfungsi untuk apa fungsi kelembapan udara? Fungsi kelembapan itu untuk apa? Yang kelompok 4. Ketiga. Kelompok yang anggota yang lain tidak aktif kan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Kelembapan udara berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Lagi kelompok 2 ada yang mau bertanya? Pas silakan tutup. Lebih baik jangan menangis. Pas silakan tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Salam Soli Deo Gloria. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses produksi tanaman. Faktor-faktor abiotik. Limbah tanah adalah jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Limbah tanah disebabkan oleh penguap menjadi
Kelompok 3 siapa presentasi? Cinta kan? Kelompok 3 siapa? Angkat. Atau Tio? Kelompok itu bisa asal ya. Yang disebutkan tetap intan. Oke, sudah kan? Sudah. Oke, sebelum presentasi kita menyanyi satu lagu ya. Iya. Apa ya? Pesan. Oke, ini kali ibu mau ada yang berpikir kritis, dia bertanya. Tidak tahu apa yang dia tidak tahu, dia bisa bertanya di kelompok yang menyampaikan opini. Jangan tidak tahu diam. Oke, sudah dong. Kelompok 1? Sudah. Sudah. Kelompok 2?
Oke, pertanyaan itu sudah dibatasi. Maksudnya ada misalkan satu kelompok ada 5 pertanyaan lebih dari 2 kelompok tidak masalah. Yang penting pertanyaannya membangun atau bukan menjebak ya. Satu kali itu tidak boleh. Artinya benar-benar dia bertanya dia tidak tahu apa yang bisa dibahas. Yang menyebabkan
fungsi. Ada tuh di pihak tanah. Silakan kelompok basnya. Silakan baca pihak tanah di mana? pH tanah berfungsi pada suatu benda yang dikatakan bersifat asam jika angka skala pH kurang dari 7 dan disebut basa. Jika skala pH lebih dari 7, jika skala pH adalah 7, maka benda tersebut bersifat netral. Sudah? Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Oke, silakan tutup kalau sudah. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Oke, baik, terima kasih untuk presentasinya hari ini. Silakan satu siswa. Intan juga boleh. Juga boleh. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya akan mereview ulang. Saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Materi kita pada hari ini tentang faktor-faktor abiotik, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu faktor edafik dan faktor klimatik. Nah, faktor edafik itu dibagi menjadi 5, yaitu kelembapan tanah, tekstur tanah, pH tanah, unsur hara tanah, dan porositas tanah. Dan faktor klimatik itu juga dibagi menjadi 5, yaitu temperatur, kelembapan udara, intensitas cahaya, curah hujan, dan kecepatan angin. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Itu hasil kesimpulan dari Intan. Hari ini kita belajar tentang dua faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Itu ada dua faktor, itu faktor adaptif dengan edafik dengan faktor klimatik. Nah, faktor edafik itu ada kelembapan tanah, tekstur tanah, pH tanah dengan unsur hara tanah dan porositas tanah. Sementara kalau klimatik itu ada temperatur udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, curah hujan dengan kecepatan angin. Nah, ada 10 faktor ini nih. Yang kalau edafik itu adalah faktor yang berada di dalam tanah, faktor yang di dalam tanah yang bisa mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Misalkan ada kekurangan unsur hara, otomatis itu tanaman akan tumbuh dengan kerdil. Kerdil itu ya bisa dikerdil di batang, dia bisa kerdil di daun. Bisa paham? Itu kurang, makanya sering kenapa kita tanam, kita kalau kita proses kita budidaya tanaman itu kita harus pakai pupuk. Itu untuk melengkapi unsur hara yang ada dalam tanah. Yang tadi kalian sebut itu ada dua faktor, dua unsur hara, atau ada makro dengan mikro. Nah, makro dengan mikro itu yang ada zat besi dengan tembaga itu yang berada di dalam tanah. Kalau kekurangan zat besi dengan tembaga, itu besi itu untuk membantu. Kalau kita besi kita butuh zat besi untuk tubuh tuh. Tujuannya untuk apa? Kalau kita butuh untuk tubuh, untuk tulang kuat. Nah, kalau zat besi untuk tanaman itu supaya batang kuat. Itu makanya itu harus ada dalam tanah.
itu yang kita biasa sering pakai, kita pakai pupuk tambah lagi. Contoh kesekan padi bakar itu untuk memperkokoh tanaman. Itu ada servisnya di situ, kalsiumnya di situ. Bisa mengerti? Bisa. Nah, Omi bisa jelaskan apa yang saya sampaikan? Terus ada di situ ada ukuran pH tanah. pH tanah itu kan 0 sampai 14. Nah, pH tanah yang netral itu adalah 7. Kalau 7 itu netral ya. Di bawah dari 7 itu sangat basah. Di atas dari 7 basah. Jadi kita bisa ukur pH tanah kita yang ada di luar, tapi kebetulan kita tidak punya alat itu, jadi proses pertumbuhan pada tanaman. Bisa paham kan? Bisa. Nah, yang tadi sempat ada tulis besi terus disimbolnya di dalam adalah Fe. Ini adalah simbol kimia ya. Bisa. Mangan tadi apa di sini? M, tapi M besar ya itu ya. MM. Itu artinya kalau misalkan biasa kan soalnya muncul itu dia tulis Fe. Kalau Fe berarti kalian sudah tahu itu adalah besi. MM artinya mangan. Ada di situ ya nanti ada klor, ada kalsium. Kalsium itu biasa ada yang tulisannya Ca. Terus ada nitrogen. Nitrogen simbolnya apa? N. Kalau fosfor? P. Fosfor P. Makanya sering kita sebut ada yang namanya NPK, nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, nitrogen, fosfor dan kalium itu kita dapat bisa kita dapat di pupuk anorganik, bisa kita juga dapat di pupuk organik. Nah, yang kalau untuk lingkungan sehari-hari kita dapat nitrogennya itu kalian bisa dapat di daun-daun hijau. Contoh daun gamal paling banyak mengandung nitrogen itu daun gamal dengan daun pekes. Makanya sering kita bikin pupuk vokasi itu ibu suruh taruh daun gamal banyak, itu tujuannya itu supaya nitrogennya banyak di situ. Terus kita pakai sekam bakar itu fosfor P, unsur P-nya. Terus kotoran sapi itu kandungnya di dalam ya. Makanya kita pakai kotoran sapi, kita pakai sekam bakar, kita pakai daun gamal. Nah, nanti dari vokasi itu kita bisa menghasilkan yang namanya NPK. Itu untuk membantu proses unsur hara yang tadi. Kalau misalkan unsur haranya kurang, kita bisa pupuk pakai yang itu. Bisa paham kok? Bisa. Oke, hari ini kita cukup sampai di sini. Ada tugas mandiri yang kalian harus kerjakan di rumah. Ibu berharap ini sesuai dengan kelompok ya. Tugas mandiri kalian lakukan observasi. Observasinya itu usaha yang dilakukan di komunitas di sekitar lingkungan kalian. Terus kalian cari tahu faktor edafik yang ada di tanaman di sekitar rumah kalian itu apa, faktor klimatiknya apa. Silakan tulis di sini, terus dikumpulkan minggu depan. Tapi minggu depan ibu ambil betul, ini bukan hanya sekedar ibu ambil ini. Minggu depan ibu cek. Bisa? Bisa. Ini tugas yang kalian kerjakan secara mandiri, tapi bisa juga berkelompok untuk cari tahu observasi tentang usaha di sekitar lingkungan rumah. Terus bisa menulis faktor edafiknya apa, faktor klimatiknya apa. Ini tugas mandiri. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, hari ini ibu sudah selesai. Silakan kembali duduk di tempat semula.
3. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. I love SMK. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Mulia, terima kasih. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan cintamu, Engkau sudah menjaga, menuntun dan melindungi kami dari awal pelajaran kami hari ini hingga sudah berakhir yang baik. Kiranya Engkau terus menjaga dan melindungi kami mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Inilah kami ya Tuhan, terima dan sambut doa kami, karena kami datang dan berdoa